Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita kembali belajar matematika dengan materi bilangan bentuk akar. Pengertian bilangan bentuk akar. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Bentuk akar termasuk dalam bilangan irasional. Contohnya, akar 2, akar 6, akar 7, akar 11, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sifat-sifat bilangan bentuk akar. Seperti halnya bilangan berpangkat, maka bilangan bentuk akar juga mempunyai sifat-sifat yang memudahkan kita dalam melakukan operasi bilangan bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar yang pertama, akar A kuadrat sama dengan A. Sifat yang kedua, akar A kali B sama dengan akar A kali akar B, di mana A dan B lebih besar atau sama dengan 0. Yang ketiga, akar A per B sama dengan akar A per akar B, di mana A dan B lebih besar sama dengan 0. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Dalam operasi aljabar, bentuk akar dituliskan dalam bentuk yang paling rasional atau paling sederhana. Cara merasionalkan bentuk akar harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apakah syarat-syaratnya? Perhatikan syarat-syarat dalam merasionalkan bentuk akar berikut. 1. Tidak memuat faktor yang pangkatnya lebih dari 1. Seperti apakah itu? Misal, akar X disebut sederhana sebab bilangan di bawah tanda akar pangkatnya 1. Sementara akar X pangkat 5 belum sederhana. Yang kedua, tidak ada bentuk akar pada penyebut. Contoh, akar X per X bentuk sederhana karena penyebutnya X, bilangan rasional. Sementara seper akar X belum sederhana karena penyebutnya merupakan bilangan bentuk akar. Yang ketiga, tidak mengandung pecahan. Seperti apa? Contohnya akar 10 per 2 bentuk sederhana karena penyebutnya 2. Sebaliknya akar 5 per 2 itu bukan bentuk sederhana. Lalu bagaimana merasionalkan penyebut pecahan dalam bentuk akar? Merasionalkan penyebut pecahan bilangan bentuk akar itu artinya mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional. Cara untuk merasionalkan penyebut pecahan yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebut tersebut. 3 cara merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Yang pertama, jika pecahan bentuknya adalah A per akar B, cara menyelesaikan kalikan bentuk akar itu dengan akar B per akar B. Jadi kata kuncinya ada di penyebut. Yang kedua, jika pecahannya berbentuk A per B plus akar C, maka penyelesaiannya adalah mengalihkan pecahan itu dengan sekawannya penyebut, yaitu B min akar C per B min akar C. Kemudian dioperasikan sesuai prosedur, maka hasil akhirnya penyebutnya akan menjadi rasional. Yang ketiga, apabila pecahannya berbentuk A per akar B plus akar C, sama dengan poin 2, kalikan soal itu dengan akar B min akar C per akar B min akar C dan operasikan sesuai prosedur.
Baiklah anak-anak, kita sampai kepada operasi bentuk akar. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bagaimana caranya? Gampang. Yang pertama, syarat yang pertama, bentuk akarnya harus sejenis. Kemudian jumlah atau kurangi bilangan di depan tanda akar. Selesai. Operasi yang kedua adalah operasi perkalian bentuk akar. Ini lebih gampang lagi karena kalian tidak perlu memperhatikan sejenis atau tidak bentuk akarnya. Caranya adalah mengalihkan bilangan rasional dengan bilangan rasional, bentuk akar dengan bentuk akar. Selanjutnya untuk operasi pembagian bentuk akar. Selain penjumlahan, pengurangan dan perkalian, variabel pada bentuk akar dapat berupa pembagian yang memenuhi sifat seperti berikut. Jika A dan B elemen bilangan rasional, A lebih besar sama dengan 0, B lebih besar 0, maka akar A per akar B sama dengan akar A per B. Selanjutnya, pada slide-slide berikutnya, Ibu tampilkan beberapa contoh soal. Disimak baik-baik, dipelajari. Catat hal-hal yang kalian belum mengerti dan tanyakan kepada ibu. Boleh lewat WhatsApp, boleh di kolom komentar, boleh telepon, boleh menulis, kemudian difoto disampaikan ke ibu. Yang pertama adalah slide tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk akar. Selanjutnya, perhatikan untuk contoh soal perkalian bilangan bentuk akar. Perhatikan juga cara menyelesaikannya. Selanjutnya adalah contoh soal pembagian bilangan bentuk akar. Simak baik-baik bagaimana cara penyelesaiannya, kemudian buatlah contoh soal yang lain dan coba mengerjakan. Akhirnya kita sampai kepada materi yang paling akhir, yaitu contoh soal merasionalkan penyebut bentuk akar. Ini ibu sediakan contoh yang paling sederhana. Perhatikan baik-baik cara penyelesaiannya dan kalian boleh coba untuk soal yang lain dari sumber belajar yang lain. Demikianlah yang bisa ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Teruslah belajar karena masa depanmu tergantung apa yang kamu lakukan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.